Ibu sekalian, selamat datang di Bincang Santai ala Kagiogama sesi ke-11. Terima kasih sudah setia hadir setiap malam di sesi ke-11. Terutama minggu ini kita punya 3 sesi beruntun setiap hari. Untuk hari ini, topik utama kita adalah tektonik di Sumatera. Kita punya 2 speaker, Pak Salahuddin dari dosen kita, dan Mas Aldo, Kagiogama 2013. Jadi sebelum kita memulai, perkenalkan nama saya Angga, saya Kagiogama 2007. Hari ini saya akan menjadi moderator bersama Mbak Elisa. Silakan Mbak Elisa memperkenalkan diri. Selamat malam, Bapak, Ibu, Mas, Mbak, Pak De Bude. Saya Elisa, Kagiogama Angkatan 2010. Ya, malam Elisa. Malam, Pak. Sehat, Pak? Pak Audi lagi minum. No worries. Ya, jadi nanti saya dan Elisa akan memoderatori diskusi malam ini mengenai tektonik di Sumatera. Kami panitia berharap teman-teman Pak De Bude bisa bertahan hingga akhir, karena kita nanti punya sesi student, walaupun ini sebenarnya nggak student juga, fresh graduate, juga nggak bisa dibilang fresh graduate. Rekan kita Yohanes Ardito, Kagiogama 2009, akan sharing tentang paper yang mereka publish di IPA 2 tahun lalu. Oke, sebelum kita mulai, ada sedikit ground rule dari panitia. Ground rule-nya adalah, pertama, selama presentasi, mohon Bapak Ibu, Pak De Bude mendisable video dan memute audio untuk memaintain koneksi kita. Lalu Q&A akan ada di setiap akhir presentasi seperti biasanya. Tolong dimasukkan ke dalam chat kolom saja. Nanti dari panitia akan mentabulasi dan akan menyampaikan ke presenter di akhir presentasi. Yang terakhir adalah mungkin kita nggak bisa share materi presentasi karena ada confidentiality. Oke, nggak berlama-lama lagi, saya serahkan ke Elisa untuk memulai dengan Pak Salahuddin. Baik, selamat malam Bapak, Ibu, Mas, Mbak. Jadi sekarang kita akan masuk kepada sesi pertama. Di sini kita ada Pak Salahuddin, dosen kita semua. Pak Salahuddin ini adalah dosen di jurusan kita. Beliau sudah aktif kurang lebih selama 21 tahun, semenjak Maret 1999, kemudian sempat melanjutkan studinya di University of Kiel, Master of Science dengan fokus geologi, melanjutkan PhD-nya di University of Brunei Darussalam, sampai 2008, kemudian kembali ke jurusan, dan sekarang sampai saat ini aktif mengajar. Sekarang Pak Salahuddin akan sharing topik tentang tektonik di Sumatera, judulnya The Assembling of Sumatra, dengan fokus studi pre-tertiary tectonic and terrains. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Udin. Ya, terima kasih Elisa. Sama-sama, saya Pak. share screen ya. 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 Baik Pak, silakan. Oke. Baik, Ibu dan Bapak yang saya hormati, Mas, Mbak, adik-adik sekalian, mohon izin pada acara sesi santai, bincang santai ini ya, pada malam hari ini, saya ingin sharing sedikit mengenai pandangan kami terhadap Sumatera, terutama dari sisi pratersier atau dari sisi basementnya. Ini mudah-mudahan inline dengan diskusi kita kemarin malam ya di Kagiogama Collaboration, di mana salah satu poinnya adalah mengenai basement fracture. Nah, kita mengetahui bahwa di Sumatera ini mengenai basement fracture juga cukup hotspot ya, hot issue juga, dengan beberapa success story di Sumatera Selatan. Nah, ini merupakan sesi pertama dari 2 sesi, nanti yang kedua dilanjutkan oleh Mas Aldo, terutama mengenai sesar Sumatera dan Cenozoic structure, Cenozoic deformation ya di Sumatera. Jadi di sini sementara saya batasi dulu, saya akan menyinggung kira-kira dari perem sampai dari karbon sampai kira-kira di kapur. Jadi itu adalah time frame kita, time frame diskusi kita. Dan
mohon apabila ada yang ingin didiskusikan bisa lewat chat ya. Dan tadi ada disampaikan oleh panitia, mungkin ada beberapa yang konfidensial, tapi materi saya sebetulnya materi yang publishable, jadi shareable ya. Jadi nanti PDF sudah saya berikan kepada panitia. Jadi mungkin nanti ada cara bagaimana panitia bisa sharing melalui forum Zoom kita ini ya mengenai file saya. Baik, di sini ada kurang lebih 5 subtema ya di sini 3 terutama karena yang 2 lagi hanya pendahuluan dan penutup ya. Jadi yang pertama saya ingin menyinggung mengenai konsep allochthon terrains yang selama ini menjadi mainstream di Sumatera, dan juga saya singgung sedikit mengenai yang bukan mainstream ya sebagai pemikiran bersama nanti. Kemudian kita akan lanjut mengenai stratigrafi pratersier. Dan setelah itu akan kita lihat evolusi tektonik, di mana di sini saya bagi menjadi 4 sub bagian ya mengenai evolusi ini. Yang pertama, bagaimana kita melihat Indochina dengan Paleothetis ya di sini. Kemudian kita lihat Sibumasu dan Mesothetis. Kemudian kita singgung sedikit teka-teki West Sumatera. Dan kemudian kita akhiri dengan Kenothetis dan Woyla. Nah, nama-nama ini mungkin masih agak asing, tapi nanti kita akan singgung di konsep allochthon terrains ya. Baik, yang pertama dulu, mengapa topik ini diangkat? Karena saya rasa siapapun yang melihat latar belakang ini, atau siapapun yang pernah ke Sumatera, itu akan jatuh cinta dengan alam di sana, dan sangat luar biasa tektonik yang bekerja di Sumatera tersebut. Jadi bisa saya simpulkan dalam satu kalimat, Sumatera itu adalah sebuah pulau yang dibentuk oleh 3 samudra. Luar biasa gitu ya. Seperti yang di foto ini kita lihat sebelah kanan itu adalah batuan-batuan perem. Di sebelah kiri itu juxtapose berdampingan dengan batuan-batuan yang berumur kuarter. Jadi hanya tektonik yang sangat luar biasa ya, yang tidak lazim kita jumpai di Jawa yang bisa membentuk landscape seperti ini. Ini adalah foto di zona sesar Sumatera, di mana salah satu ciri khas sesar Sumatera itu adalah pull apart basin. Jadi cekungan pisah tarik yang nanti akan dielaborasi oleh Aldo ya di sesi kedua. Baik, kemudian poin yang kedua, ini poin applicable, ini materi unpublished ya, jadi dari tesis magister geologi di jurusan kita, di departemen kita. Ini kalau kita lihat ini kartunnya ini menunjukkan bagaimana basement itu sangat bervariasi. Ada basement yang bersifat granit ya, yang merah di sini, kemudian ada yang bersifat batu gamping, kemudian yang bersifat klastika gitu ya, dan semuanya dia tercacah oleh sesar-sesar yang memiliki pola. Nah, polanya ini kalau kita lihat di kiri bawah ini terkait dengan fracture-fracture yang permeable, di mana inilah sebetulnya yang dikejar ketika kita ingin mendiskusikan mengenai basement play di dalam petroleum system. Jadi di dalam model sebelah kanan ini kita lihat bagaimana hubungan dari semua unit pratersier tersebut ya, itu kemudian merespon pada deformasi yang bekerja di belakangan. Nah, ini menjadi hal penting. Jadi poin di sini adalah semua basement fracture itu sebetulnya tectonic control ya. Jadi memahami sejarah tektonik itu menjadi sangat kritikal sekali. Jadi kalau kita lihat di sini rata-rata basement yang dia permeable itu pasti pernah mengalami tectonic reactivation, jadi pernah aktif kembali setelah masuk Kenozoik gitu ya, setelah dia tertutup oleh sedimen-sedimen Kenozoikum tersier gitu ya. Nah, umumnya reaktivasi tersebut dia mengambil jalur di mana sesar-sesar basement, sesar-sesar tua itu memang sudah ada di sana, dan itu biasanya kontrolnya adalah sutur atau bekas-bekas benturan antar blok-blok tektonik. Seperti ini sebetulnya dari publikasi Pak Pulunggono untuk Sumatera Selatan. Kita lihat interpretasi beliau di sebelah kanan atas ya. Bagaimana blok-blok geologi ya. Jadi bisa dipisahkan dari satu blok
dengan blok lain itu disebut sebagai tiren, dan bagaimana antar tiren ini dia dibatasi oleh sesar-sesar besar yang itu kemudian bisa reaktivasi kembali. Nah, pemahaman bagaimana struktur tiren, kemudian bagaimana dia reaktivasi kembali, itu tidak lepas bagaimana kita menganalisis evolusi tektonik yang bekerja. Jadi ini hipotesis Pak Pulunggono gitu ya. Bagaimana Sumatera Selatan dibentuk ya, itu dari Jura sampai Kapur itu ya. Di sini ada subduksi dari arah barat daya. Kemudian dia mengalami fase ekstensional itu ya di memasuki Paleogen, kemudian ketika memasuki Neogen itu mengalami fase kompresi. Jadi di sini Pak Pulunggono mendemonstrasikan ke kita bagaimana cara memahami perilaku tektonik basement ya, bagaimana dia dibawa di sana, kemudian bagaimana struktur-struktur yang ada itu kemudian dia bisa reaktivasi, either dia sebagai ekstensional yang memfasilitasi graben atau deposit center formation ya, jadi pembentukan tempat-tempat sedimentasi, lokus-lokus sedimentasi, atau kemudian dia juga bertanggung jawab bagaimana inversi pembentukan jebakan hidrokarbon itu bekerja di fase neogen. Nah, mungkin diskusi kita malam ini tidak bisa menjangkau di setiap cekungan. Nah, nanti Aldo yang akan mendemonstrasikan terutama di cekungan Sumatera Utara dan di Ombilin ya di situ. Tapi mudah-mudahan dari regional view ini kita grasp the concept gitu ya, bahwa paling tidak kita melihat bagaimana sutur itu berada di tempatnya. Bahkan mungkin sutur tersebut sendiri nanti di akhir kita akan lihat tidak bisa didefinisikan dengan ideal begitu ya. Nah, ini mungkin salah satu mungkin yang bekerja di Sumatera sangat familiar dengan kartun yang disusun oleh Pak Hedrick ini ya. Di sini Pak Hedrick dan Pak Karsani Aulia. Jadi bagaimana perkembangan tektonik cekungan Sumatera Tengah, kemudian kita mengenal adanya F0 gitu ya, F1, F2, F3 sebagai dari struktur-struktur F0 atau struktur orde pertama yang membentuk cekungan tersebut. Jadi kalau kita lihat di sini ya, bahwa semua reaktivasi, semua pergerakan basin itu sangat tergantung pada basement yang ada di bawahnya. Nah, kira-kira itu pendahuluan ya untuk ring the bell begitu ya, kenapa topik ini kita diskusikan. Nah, kemudian kita masuk di bagian yang kedua, bahwa Sumatera selama ini dianggap secara mainstream itu merupakan gabungan dari tiren-tiren yang datang dari tempat yang jauh atau allochthon tiren ya. Jadi dia bukan in situ. Ini dari publikasi Robert Hall yang dia menyusun assembling lempeng-lempeng mikro yang menyusun Indonesia. Ini publikasi yang terbaru di 2017 ya untuk yang peta ini. Jadi kita fokus di sisi baratnya saja di Sumatera. Jadi kalau kita lihat di sini ya, bahwa Sumatera itu selama ini dikenal sebagai kelompok pre-Kretasius ya, pre-Kapur yang menyusun paparan Sunda atau Indonesia Barat. Nah, sebetulnya yang menyusun kelompok-kelompok microplate yang pre-Kapur ini sebetulnya ada di Indochina atau Malaysia Timur ya di sini. Kemudian ada Sibumasu dan ada Sumatera Barat. Jadi ada 3 sebetulnya lempeng mikro yang dia bisa dikatakan sebagai core dari Sundaland ya, paparan Sunda. Nah, kemudian di sisi paling barat kita punya ada busur Waila yang itu merupakan penambahan pada saat Kapur atau termasuk Cretaceous plate ya di situ. Nah, jadi sebetulnya secara simpel kita akan melihat 4 microplate saja ya di dalam Sumatera, yaitu di Indochina atau Malaysia Timur ya menurut Metcalf, kemudian ada Sibumasu, ada Sumatera Barat, dan paling akhir kita lihat Waila. Nah, ini salah satu alternatif bagaimana kita melihat assembling lempeng-lempeng mikro di Sumatera ya, ini dari Pak Pulunggono juga. Jadi tadi Indochina atau Malaysia Timur yaitu yang paling timur, kemudian dia
diassembling oleh Macroplate Malacca. Ini merupakan continental ya, di sini continental sampai Pacific Margin, di mana kontak keduanya antara East Malaysia dengan Malacca ini dianggap sebagai Raub Bentong ya di sini. Nah, kemudian Malacca ini ke arah barat, dia akan kontak dengan assembling mutus ya di sini. Assembling mutus ini sebetulnya deep marine facies ya di sini. Sebagian juga ada shallow marine facies, dan dia akan transisi ke arah mergui yang didominasi oleh bohorok ya. Bohorok ini dia dulu dikenal sebagai konsep sedimentasi glasiasi ya di sini, karena ditemukan beberapa evidence gletser itu pernah mengendapkan sedimen di kelompok bohorok. Nah, kemudian di sebelah barat lagi ada kelompok busur gunung api Permian ya di sini. Kemudian setelah itu ke barat lagi kita punya Woyla. Nah, hubungan Woyla dengan Permian, busur Permian ini dianggap dia thrusting ya di situ. Ya, tapi yang thrust adalah yang Permian, busur Permian ya itu. Jadi Woylanya sebetulnya subthrusting ke arah timur. Nah, ini kemudian dievaluasi kembali ya di sini karena dilihat dari asosiasi fasies penyusun dari masing-masing kelompok tadi ya, kemudian oleh Berber dia mencoba menyederhanakan ya, dan ini yang kemudian diacu oleh tadi Robert Hall ya di dalam paper di dalam petanya. Jadi di sebelah timur ini adalah Malaysia Timur ya blok, kemudian batasnya adalah Raub Bentong yang itu terus kalau di Indonesia ada di Bangka Belitung ya di sini di Tin Islands kita. Kemudian di sebelah barat kita punya Sibu Masu, yaitu kepanjangan dari Siam Birma, Malaysia dan Sumatera ya di sini. Kemudian antara Sibu Masu dengan West Sumatra ini kita punya batas tektonik yang disebut Medial Sumatra Tectonic Zone (MSTZ). Tapi ini bukan sutur ya. Ini nanti kita akan lihat ini dianggap satu transform fault ya, satu sesar geser yang bekerja di sana. Mungkin yang familiar di Sumatera Selatan dia nanti akan expose di Bukit 30 ya di sana. Kemudian hubungan antara West Sumatra Block dengan Woyla ini itu dia relatively irregular yang mengindikasikan dia hubungannya memang thrusting gitu ya di situ. Nah, kemudian kita lihat ini pandangan alternatif saja, relatif tua, walaupun nanti kita lihat ada pembaharuan data, bahwa sebetulnya Sumatera itu bukan Allochthon Tirens, tapi dia sebetulnya seri dari busur magmatik. Jadi yang mungkin familiar dengan petanya Pak Katili, ini relatif tua, udah 30-40 tahunan ya di sini. Jadi kalau kita lihat Sumatera, bahkan Indonesia Barat itu sebetulnya cuma migrasi dari busur magmatisme saja gitu ya di sini. Nah, jadi kalau kita lihat yang Permian, yang tadi yang kita kenal di sisi di dalam peta Barber itu dianggap sebagai West Sumatran Block ya di sini. Kemudian dia akan bergeser ya baik ke arah utara, ke arah Malaysia, ke arah Laut Cina Selatan maupun ke arah Palung Sunda saat ini. Jadi dia diverging semakin menjauh ya. Ini konsep Pak Katili. Nah, pembaharuan data ini bisa kita lihat dari anomali gaya berat ya di sini, ini dari paper Sandwell and Smith. Jadi putus ya. Putus ya. Pak Udin. Putus-putus Pak Udin. Robert juga ya, bahwa ada kecocokan sebetulnya antara pola melengkung tersebut dengan media Sumatera tektonik tadi, yaitu antara Sibu Masu dengan West Sumatra ya, sesar yang di sesar di sini ya. Ini kita lihat nanti itu merupakan batas antara cekungan Sumatera Selatan dan Sumatera Tengah. Kemudian kalau kita lihat ke utara, Raub Bentong juga ya, dia relatively fit dengan pola gaya berat ini. Nah, tentu ada pertanyaan apakah
gaya berat ini cuma manifestasi superficial saja, permukaan saja. Ini dibuktikan oleh analisis per processing di slicing ya. Ini untuk data Boge-nya oleh Zofik ya. Jadi kita lihat ini bahkan di slicing sampai kedalaman kerak bawah ya. Ini masih tetap terlihat volanya. Termasuk juga vertical gravity-nya, kemudian tilt angle-nya ya. Ini mengindikasikan bahwa ini fenomena yang terjadi bukan di permukaan tetapi memang bekerja di kerak di dalam kerak begitu ya. Nah, kalau kita lihat ya di sini bagaimana cekungan-cekungan yang ada baik di Sumatera, ini dia mengikuti pola-pola oroplin ini ya di sini. Kemudian dia masuk ke sisi Kalimantan, sedikit mengontrol cekungan Jawa Barat dan Jawa Timur Utara ya di sini. Nah, ini memang sedikit kontra ya atau kontradiktif dengan konsepnya Barber atau Robert Hall di mana antara Sumatera dan Kalimantan ini terpisah ya di sini. Tetapi kalau kita lihat penerusan oroplinnya mengindikasikan kelihatannya kedua pulau itu somehow connected semenjak Permian mestinya ya. Jadi di busur gunung api Permian tersebut. Baik, ini salah satu main opening saja begitu ya, bahwa tidak ada model mutlak yang bekerja, tidak ada model tunggal ya di sini, dan ini merupakan challenge juga untuk riset-riset geodinamika ke masa yang akan datang begitu. Jadi bukan berarti Indonesia Barat sudah final gitu ya untuk geologi dan tektoniknya. Baik, kita lihat sekarang stratigrafi. Simpel saja stratigrafi pratersik itu kita kelompok di sini ya. Jadi karbon, perm itu Tapanuli, kemudian Permo-Trias itu Pusangan, dan Jura Kretasius ini adalah Woyla. Kalau tapi di sini saya mengajak big picture saja bahwa ini betul terkait dengan pembukaan Samudra Tetis ya. Nanti kita lihat bahwa karbon Devon ini sampai Perem ini Tapanuli ya. Ini sebetulnya erat kaitannya dengan itu otomatis menjadi lokus sedimenter. Nah, disinilah kelompok-kelompok Tapanuli terendap. Nah, nanti disusul Permo-Trias itu nanti ada dari Mesotetis. Lagi kita punya kelompok sedimentasi. Ketika kita punya pembuka Kenotetis, ya kita punya ya di sana tidak hanya sedimen, tapi juga ada vulkanisme dari setiap kelompok ya di situ. Kita lihat bagaimana yang kelompok karbon Devon awal ya, ini kelompok Tapanuli. Ini ada Las dan Kluet, kemudian ada unit Bohorok ya di sini. Kemudian yang di sisi timur di Sumatera Tengah kita punya kelompok Quartzite Melaka ya di sini. Nah, kemudian kalau kita lihat kelompok Piusahan Permo-Trias akibat pembukaan dari Mesotetis, kita akan lihat kalau sebarannya dari Sumatera Utara ya di sini ke daerah Bangka Belitung ya di sini. Jadi sebarannya cukup merata ya. Nah, kemudian kita lihat kelompok Woyla ya di yang mengisi pesisir barat Sumatera. Audin, maaf suara putus-putus. Woyla tersebut dioptikan, ini dihipotesiskan dia di thrusting, diangkat ya menutupi blok Sumatera Barat ya di sini. Kira-kira itu big. Kemudian kita akan masuk di bagian evolusi tektoniknya bekerja begitu ya. Jadi di sini kita lihat pada saat Ordovisium ya di sini kita lihat semuanya ya semua kelompok Tiren tadi dia masih bergabung di Gondwana ya atau kelompok benua selatan. Ini saya highlight saja. Jadi Bumasu dan Indochina gini ya di sini, si Bumasu dan Indochina. Ya, itu masih menempel, dan kalau kita perhatikan dia relatively berada di tepian dari super
subduksi atau spreading itu paling tidak kelihatannya most likely akan terjadi di tepi-tepi benua ya. Jadi sebab ya suatu saat Indochina dan Shibumasu ini dia akan terpisah dari Gondwana. Ya, dan itu ya kalau kita lihat dia kira-kira terjadi di memasuki Devon ya di sini. Nah, di sinilah sedimentasi kelompok Tapanuli itu terjadi baik di sisi Indochina maupun di dengan terbukanya margin berkembang di sana ya di sini. Nah, kita lihat kelompok yang Paudin. tetis ini ada Indochina, ada Tarim, ini di Cina Tengah ya, kemudian ada Cina Utara dan ada Cina Selatan. Jadi Paudin, maaf Paudin. Paudin. Silakan Mas. Maaf, ini suaranya dari tadi putus-putus Pak Udin. Teman-teman yang lain juga putus-putus. Pak Udin punya PDF-nya nggak Pak ya? File PDF-nya. Putus ya? Ya suaranya putus-putus dari tadi Pak. Jadi nggak optimal. Jadi kalau Pak Udin berkenan, Pak Udin bisa pakai slide dalam bentuk PDF biar lebih stabil. Cek, masih putus suara saya? Cek. Udah enggak. Sudah enggak, Mas Udin. Tapi tadi putus banget yang tadi. Biasanya kalau sharing jadi putus, Mas. Audin katanya dari slide Pak Katili katanya. Putus-putus. Oh, dari slide gambar Pak Katili. Cek. Masih putus? Nggak putus Pak. Kalau Pak Udin share slide itu putus-putus mulai Pak. Oke. Kalau saya share screen malah putus ya? Iya. Pak Udin ada PDF-nya nggak Pak? Sudah saya kirim ke Yasinta. Kelihatannya masuk nggak ya? Masukkan saja Pak Udin share PDF-nya. Atau Henry bisa bantu share PDF? Bisa dibantu dari sini ya. Oke. Ya terima Yas. Ada yang itu Pak. Nanti tinggal Pak Udin tinggal next saja. Oke. Putusnya dari Pak Katili ya? Iya dari Pak Katili. Oke. Slide Mbak. Belum. Pak Udin PDF-nya ternyata belum masuk Pak Udin. Belum masuk. Iya. Dari chatnya belum. Oke. Atau kalau saya pakai PDF lebih ringan kali ya? Iya, bisa coba Pak, iya, coba. Oke, saya coba ya. Terima kasih Pak Udin. Saya coba. Ini saya juga sudah pindah providernya, jadi mudah-mudahan lebih lancar. Oke. Cek lebih ya, gimana? Masih putus? Lancar Pak, cuman untuk di-share full screen aja Pak. Oke, saya coba full screen. Gini ya? Iya. Oke. Ya, makasih. Mohon maaf teknisnya tadi ada switch kartu ya. Baik, saya lanjutkan aja ya. Saya ulangi sedikit di sini. Jadi ini adalah pandangan mainstream ya di sini. Jadi yang kemudian dipakai oleh Robert Hall. Saat ini kalau sudah dipakai Robert Hall ya kelompoknya mainstream karena nanti publikasinya akan melimpah begitu ya. Jadi konsepnya adalah kita punya kelompok Malaysia Timur atau Indochina, batasnya adalah Rau Bentong, kemudian di sisi barat kita punya Shibumasu yang berbatasan dengan blok Sumatera Barat oleh MSTZ, Medial Sumatera Tectonic Zone. Kemudian West Sumatera Blok ini nanti akan mengalami thrusting ya oleh Woyla di sisi pesisir barat ya. Nah, itu adalah konsep allochthone terrain. Kemudian kalau kita lihat alternatif, ini sebetulnya kembali ke Pak Katili, jadi termasuk ide-ide awal, bahwa sebetulnya Sumatera itu koheren, jadi bukan terrain yang terpisah-pisah, semuanya hanyalah perubahan dari magmatisme. Jadi ini adalah perpindahan magmatisme, migrasi magmatisme dari Permian yang di tengah ini,
yang oleh Barber dan Hall disebut sebagai kelompok West Sumatra ya di sini. Kemudian dia bermigrasi, busurnya berpindah ya, karena di sini saat Permian kemudian masuk di Mesozoik itu subduksi ganda dari utara dan dari selatan, maka kemudian busurnya juga berpindah ke utara dan ke selatan. Jadi ini prinsipnya rollback ya di situ. Jadi dia berpindah mendekati zona palung subduksinya. Jadi dari Permian kita kemudian lebih mudah ke utara, ke arah Laut Cina Selatan, dan juga lebih mudah ke arah Samudra Hindia atau ke palung Sunda saat ini. Nah, pendukungnya kalau kita lihat ini adalah data gaya berat, di mana data gaya berat di sini kita lihat dia connected begitu ya antara Sumatera dan Kalimantan, dan juga Jawa, Sumatera, Kalimantan di sini somehow connected polanya ya. Nah, kalau kita fitkan dengan pola sutur ataupun sesar transform konsepnya Barber dan Robert Hall, maka relatively fit ya. Di sini ada medial Sumatera tectonic zone yang nanti kita lihat merupakan batas antara cekungan Sumatera Utara dan Sumatera Selatan. Kemudian ini ada Raub Bentong, relatively fit juga dengan pola gaya berat ini ya di sini. Nah, ini memang pada literatur yang berkembang saat ini relatively ditinggalkan, tidak diikuti ya konsepnya Pak Katili, tapi kita lihat data gaya beratnya ini dicoba di slicing oleh Zahirovic ini ya sampai ke kedalaman lower crust ya sampai upper mantle. Ini kelihatan polanya itu masih konsisten, masih coherent ya di sini. Jadi ini mengindikasikan ya gaya berat tadi, anomali gaya berat tadi bukan hanya bentuk permukaan saja, tapi juga fenomena kerak. Artinya ada batuan-batuan dengan densitas berbeda yang itu menempati kerak yang ada di Sumatera dan Indonesia Barat ya. Nah, ini kalau kita plot dengan peta cekungan kita saat ini ya, MSTZ ini batas antara Sumatera Selatan dan Sumatera Utara, Sumatera Tengah ya di sini. Kita perhatikan pola-polanya sangat fit sekali dengan lineamen pengontrol cekungan-cekungan yang ada di Sumatera. Baik itu sentra Palembang, kemudian Palembang subbasinnya di Muara Enim ya, kelihatan sekali. Kemudian ini masuk juga ke arah Kalimantan Barat Daya, yaitu di daerah Pambuang. Nah, bagaimana Jawa Barat dan Jawa Timur Utara ya, sedikit kelihatan juga masih terpengaruh gitu ya. Jadi ini memang tanda tanya sebetulnya apa yang membentuk pola-pola oroklin atau lengkungan gaya berat ini begitu ya. Apakah seperti yang dihipotesiskan Pak Katili bahwa memang ada magmatic arc yang bermigrasi, dengan demikian sebetulnya dia bukan tiren yang terpisah-pisah begitu ya. Nah, ini kalau kita lihat cuman belum sempat saya tayangkan di sini, di beberapa literatur yang mencoba tidak mainstream itu memang mereka menggabungkan antara Sumatera dan Kalimantan Barat Daya dan sedikit Jawa Barat Utara ya. Itu jadi kelihatannya memang cukup reasonable melihat pola-pola ini. Kita lihat kemudian ke stratigrafi pratersier Sumatera ya di sini. Jadi sebetulnya kelompoknya simple, sederhana saja. Mungkin yang membaca literatur ataupun peta geologi Sumatera itu cukup ruwet ya di sana karena nama unitnya banyak, tapi pengelompokannya cukup neat ya, rapi sekali. Kita simpulkan saja karbon itu Tapanuli Group ya, namanya apakah mau alas, mau kluwet ya itu nanti anggotanya saja. Kemudian yang Permotrias ya, ini apakah itu Tuhur, Situtup ya, kemudian Silungkang itu termasuk kelompok Pesangan. Nah, nanti kelompok Woyla itu berumur Jura Kapur. Nah, kelompok-kelompok ini sebetulnya erat kaitannya dengan pembentukan samudra tetis. Jadi Tapanuli Group ini terbentuk ketika spreading dari Paleotetis, Pesangan Group ini spreading dari Mesotetis, Woyla Group ini spreading dari Kenotetis. Nah, bagaimana ketiga samudra tersebut itu membentuk Sumatera, nanti kita lihat di dalam evolusi tektoniknya. Nah, untuk yang Tapanuli Group ya, di sini kita lihat dia ada unit Kuantan, ada unit Alas Kluwet, ada Bohorok ya, kemudian ada Kuarsit Malaka, di dalam konsepnya Pulunggono. Ini berumur karbon, kita lihat di sini. Kemudian untuk yang berumur Permotrias, yang Pesangan Group, dia menyebar cukup merata ya dari Aceh sampai ke Bangka Belitung. Kemudian yang Woyla itu umumnya menempati bagian barat sesar Sumatera ya, walaupun ada juga yang muncul di sisi timur karena dia
dihipotesiskan mengalami abduksi ke atas ke atas blok Sumatera Barat ya. Nah, kita lihat sekarang evolusi tektoniknya di sini. Yang pertama Indocina dan Paleothetis. Jadi kalau kita lihat ini yang saya lingkari ini Indocina, kemudian ada Sibumasu ya. Ini dia masih bagian dari Gondwana, cuma berada di tepi gitu ya. Jadi ini umumnya rentan terhadap gaya deformasi baik itu subduksi maupun hotspot yang berkembang ya, sehingga dia rentan untuk terpisah. Dan itu kemudian memang terjadi pada saat devon ya, di mana Paleothetis terbentuk, itu memisahkan Indocina dari Gondwana ya. Jadi satu kelompok dengan Indocina itu ada Cina Selatan, Tarim ini Cina Tengah, dan kemudian Cina Utara ya di sini. Ini mereka semuanya kelompok Paleothetis yang terpisah dari Gondwana. Nah, kemudian mereka drifting ke utara ya di sini. Sementara kalau kita lihat, nah ini ada insert ya. Pada umur karbon, hampir semua benua-benua besar itu akan bergerak ke selatan bergabung dengan Gondwana, membentuk benua superkontinen Pangea. Ya, tapi kelihatannya tiga blok ini ya, Cina Utara, Cina Selatan, Indocina, kemudian Indocina ini renegade rebel ya, jadi dia nggak mau gabung dengan kelompok besar ya. Nah, kita lihat pada saat memasuki Permian awal, ini sudah terbentuk Pangea, seluruh benua gabung sini kecuali tiga ini, Cina Utara, Cina Selatan, dan Indocina. Tarim tadi balik gabung ke Laurentia ya, ke kelompok-kelompok benua utara. Nah, di sini kita lihat ya, kenapa mereka nggak mau gabung? Nah, ternyata di sini kuncinya ada subduksi yang ada di sebelah timur kelompok Indocina dan Cina Selatan. Nah, nanti ini akan dikenal sebagai kelompok Chataisia atau Cina Selatan ya, Chataisian di sini. Karena ada subduksi di sini, maka dia relatively bisa di-maintain posisinya, tidak ditarik ke arah Pangea ya di sini. Nah, tentunya subduksi ini kita akan punya busur-busur gunung api yang berkembang, dan itu adalah cikal bakal penyusunan Sumatera Barat ya, West Sumatera di sini. Jadi kita lihat dia selalu ada di sisi dekat dengan zona subduksinya ya. Nah, itu di kondisi Permian ya. Nah, kita kemudian akan masuk di bagaimana Sibumasu dan pembentukan Mesothetis ya. Nah, ini Sibumasu ada di sisi tepian Pangea ya di sini, dan ini juga siap-siap rifting ya di sini, siap-siap terpisah, di mana pemisahan Sibumasu ini akan membentuk Mesothetis. Jadi sementara proses tektonik yang terjadi di Chataisia itu kelihatannya memisahkan antara Indocina dengan Sumatera Barat ya. Jadi kalau kita lihat di sini kelihatannya proses penarikan subduksi atau rollback West Sumatera ini akan menjauh dari Indocina ya. Nah, konsep menjauhnya West Sumatera ini penting, bagaimana menjelaskan West Sumatera itu memiliki flora yang sama dengan Chataisia ya, tapi kemudian dia posisinya ada di sebelah barat Sibumasu yang Gondwana ya. Ini memang enigma Sumatera Barat yang akan kita singgung nanti. Nah, ini kita lihat ya bagaimana Mesothetis mendorong Sibumasu, dan kemudian akan terjadi kolisi ya di sini, kolisi Sibumasu dan Indocina ya di sini. Nah, ya jadi ini terbentuklah kemudian posisi Sumatera Barat masih ada di ujung sini ya. Nah, kemudian kita akan masuk teka-teki Sumatera Barat. Bagaimana Sumatera Barat itu bisa berada di sisi baratnya Sibumasu. Ini adalah salah satu contoh produk vulkanisme Permian ya, itu formasi Silungkan yang ada di Sumatera Barat Blok ya. Di sini kita masih lihat lavanya masih ada, tapi dia thrusting, sehingga menurut Tobler, salah satu peneliti awal yang ada di Sumatera, itu menyebut sebagai atau barisan skis ya, karena dia memiliki deformasi yang kuat sekali. Nah, kalau kita lihat di sini ini diambil dari publikasinya Barber untuk menjelaskan bagaimana Sumatera Barat dengan flora yang Chataisia yang ada di Merangin Jambi ya, di geoparknya Merangin, itu terpisah dari Chataisia gitu ya. Jadi kita lihat di sini ini masih di maintain oleh subduksi ya. Kemudian Sibumasunya merapat.
Nah, kemudian teka-tekinya adalah bagaimana Sumatera Barat ada di sisi sebelah baratnya Sibu Masu. Nah, ini cukup unik di mana Barber kemudian menggunakan MSTZ, Medial Sumatera Tectonic Zone, sebagai transform fault ya. Ini cukup susah menjelaskan mekanisme tektonik, tapi setidaknya inilah salah satu-satunya publikasi yang menjelaskan bagaimana Sumatera Barat bisa slice sandwich ya, mensandwich Sibu Masu. Kita tahu Sibu Masu itu Gondwana ya, sementara Indochina dan West Sumatera itu Chataisia. Nah, bagaimana Gondwana tahu-tahu sandwich di tengah-tengah antara kelompok Chataisia ya. Ini memang enigma Sumatera Barat. Nah, kemudian kita akhiri dengan Woyla dan Kenotetis ya. Kita lihat di sini dari publikasi Robert Hall. Nah, Woyla itu sebetulnya adalah busur gunung api ya di sini yang berkembang. Kemudian dia collide dengan Sumatera Barat ya di sini. Jadi itu. Nah, di dalam konsep mohon maaf. Jadi di dalam konsep Barber ya di sini kita lihat bagaimana kolisi Woyla di sini ya, ini kemudian dia accredited terhadap Sumatera Barat. Nah, di dalam penelitian pemetaan UGM di Sumatera Selatan itu juga konsepnya bagaimana Woyla Arc ya, ini kemudian dia menghasilkan beberapa slicing blok-blok tektonik yang terjepit di antara Pendopo sampai Gumay ya di sini. Ini mohon maaf softwarenya mungkin. Kemudian kita close ya sini sebagai closing statement. Jadi Sumatera itu hasil amalgamasi ya di sini. Kemudian bagaimana setiap lempeng ini terkait erat kaitannya dengan Samudra Tetis ya, termasuk juga stratigrafinya. Tapanuli, Pusangan, Woyla itu merupakan produk dari pemekaran Paleo-Mesokenotetis ya di sini. Nah, tetapi enigmanya adalah kolisi yang nyata itu suturnya hanya raup bentong antara Indochina dengan Sibu Masu. Ya, yang lain kita masih tanda tanya di mana suturnya ya di sini. Jadi ini masih challenge untuk studi geodinamika yang ada di Sumatera ya di sini. Nah, kemudian di dalam potensi basement fracture, batas sutur ini jelas merupakan patahan orde pertama regional yang harus kita tentukan karena dia umumnya akan mengalami reaktivasi kembali dan dipengaruhi oleh periode tektonik Kenozoikum. Demikian yang Pak Udin. Ya. Tadi ya terputus kayaknya yang terakhir. Kalimat closing statement-nya terputus kayaknya. Baik, Pak Udin. Jadi untuk mensamarikan presentasinya, terima kasih sebelumnya Pak Udin udah sharing mengenai Sumatera. Jadi kalau dari kami, silakan Mas Albert. Ya, dari kami itu terima kasih sudah dikaitkan juga dengan basement play di petroleum. Karena itu menjadi topik yang menarik kemarin waktu kita punya diskusi dengan para praktisi dan guru-guru di kampus. Dan Sumatera itu kalau Pak Udin bilang tadi tidak ada single model menjelaskan Sumatera. Bisa dia dari allochthone terrains, jadi penumpukan dari beberapa terrains, atau itu hanya gabungan dari beberapa busur magmatisme. Jadi memang tidak ada model tunggal dan ini masih terbuka untuk penelitian yang lebih lanjut ya Pak Udin ya. Lalu mungkin kita langsung mulai tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan, namun saya mau mulai pertanyaan nih Pak Udin dengan jadi basementnya, kalau dibilang basement nih Pak ya. Karena tadi kalau melihat Permo Triasik masih ada limestone, masih ada metasedimen. Jadi yang benar-benar basement itu di mana Pak? Precambrian kah? Atau karena dulu saya sempat berpikir bahwa granit di Bangka Belitung itu adalah basement, ya ternyata ada yang lebih tua dari itu.
Sebetulnya kalau kita lihat di lapangan mereka sudah meta juga, Mas. Oh ya. Jadi Tapi, ya sebetulnya mudah sekali diidentifikasi sebagai basement karena sebagian besar sudah termetakan gitu. Mungkin kalau pertanyaannya, kalau meta itu kan karena dulu berarti sebelumnya adalah sedimen ya Pak ya. Jadi sebelumnya dulu ada basin. Mereka mengalami overburden kan? Iya, karena dia dulu sedimen berarti ada basin di situ. Berarti ada basementnya lagi kan, dari lebih tua daripada basin tersebut kan. Betul, iya di situ. Itu yang sama dengan Australia, granitnya di Australia atau bagaimana? Mestinya sama. Jadi kalau kita lihat semua kelompok Tiren Gondwana itu memiliki sharing kelompok-kelompok Prakambrian yang sama. Jadi seperti yang ada di Jawa Timur, itu perbandingan karakter seismiknya kan mirip dengan yang ada di Northwest Australia. Yeah. Nah, kelemahannya kita nggak punya deep seismic aja yang di Sumatera untuk menunjukkan bahwa di bawah dari tiren-tiren Paleozoic dan Mesozoic Sumatera itu kita masih punya basement yang real basement gitu ya, yang mengalasi dari cekungan-cekungan tersebut. Oke, baik. Kalau begitu, terima kasih Pak Udin. Kita lanjut ke pertanyaan lain nih Pak Udin dari Mas David Ontosari. Jadi pertanyaan dalam bahasa Inggris, tapi coba saya terjemahin dulu. Jadi pada umur late Jurassic sampai late Tertiary, arah Northwest Southeast subduction di bawah South Sumatra Basin, apakah itu berlanjut ke sebagai PDZ atau Principal Displacement Zone ya? Untuk pembukaan ASRI dan Northwest Java dengan ujungnya itu sampai Brebes dan Cilacap Fault. Bisa diulangi, Mas? Apakah pada umur jadi pola Northwest Southeast subduction di bawah South Sumatra pada Upper Jurassic sampai Late Tertiary itu berlanjut sampai pembukaan ASRI Basin dan Northwest Java Basin bisa disebut sebagai PDZ? Oke, baik. Yang saya rasa ini ada 2 poin ya. Yang pertama itu basin ya. Jadi apakah dia masih kemenerusannya Sumatera? Kelihatannya iya, karena selama ini kan kita anggap ASRI Basin itu dia masih di situ. Nah, kemudian PDZ ini Principal Displacement Zone biasanya kita terapkan di strike slip di Warrens Fault ya. Nah, ini saya terus terang nggak punya bayangan PDZ yang menghubungkan ASRI Basin sampai ke Brebes Cilacap ya itu. Jadi ini memang ada konsep, saya paham ada konsep dari Pak Awang dan CP Armandita bahwa ada sesar yang Cilacap ke Pamanukan itu ya. Jadi cuman kalau kita lihat dari polanya oroklin itu bukan. Jadi nggak ada oroklin yang berkembang crossing Jawa. Jadi dia semuanya membelok ke arah Kalimantan. Nah, jadi kalau asumsi saya yang ada di sana Brebes itu ada faultnya, yaitu pernah Pak Elan pernah publikasi itu, saya rasa cuma local fault aja. Sama yang ada di ASRI Basin itu juga lokal aja. Dia merespon bagaimana perubahan tektonik yang terjadi di Eocene. Ya. Nah, cuma memang mekanisme basement fault-nya ini yang menurut saya harus dipetakan dulu. Jadi ada 2, Mas, ada 2 konsep menurut saya. Yang pertama konsep di mana semua yang ada di Jawa Barat itu datang dari Sumatera patahannya. Jadi ini disebut sebagai Sumatera Trend. Nah, cuma saya itu kalau berkaca pada konsepnya Pak Katili, itu semuanya itu bending, oroklin ya. Jadi sesar-sesar yang ada itu nggak menerus sampai ke Jawa Barat. Itu sudut pandang saya. Mohon maaf kalau berbeda begitu ya. Nggak apa-apa Pak, kan geologi boleh model macam-macam. Ya. Asal ya Pak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Tapi ini maaf Mbak Narita, kita lompat dulu karena biar jadi satu topik pertanyaannya. Dari Mas Sigit Ari. Kalau melihat rekonstruksi Metcalfe 2011, di mana ada Dextral Strike Slip Fault di Triasik, mekanisme tektonik yang menggeser West Sumatera ke barat dengan pengantar MSTZ
Apakah ada evidence yang menguatkan hal tersebut? Apakah sebenarnya West Sumatra sejak pre-Triasik sudah menyatu dengan Sibumasu? Ya, baik. Evidence-nya nggak ada. Jadi itu betul-betul hipotetik karena dari sisi mekanisme, pergeseran West Sumatra, biasanya sebagai transform kita perlu dua mekanisme drivingnya. Yang pertama boleh subduksi di salah satu ujung atau ada spreading di ujung yang lain. Nah ini untuk West Sumatra kita nggak punya evidence yang jelas untuk salah satu kehadiran dari driving mechanism pergeseran West Sumatra. Jadi menurut hemat saya itu masih hipotetik. Problemnya adalah di West Sumatra kita punya floranya Chataicia yang itu harusnya milik Indochina. Nah bagaimana caranya padahal dia menjepit Sibumasu yang Gondwana. Nah makanya Barber pakai konsep yang amazing ini, ada transport besar yang kemudian dimanifestasi di geologinya sebagai MSTZ. Nah pertanyaannya apakah di Trias itu Sibumasu sudah bergabung atau pernah berdempetan dengan West Sumatra? Kelihatannya enggak ya, karena pada saat di Permotrias itu sudah ya, Permotrias dia sudah collide, dia sudah bersebelahan dengan Sibumasu dan West Sumatra. Demikian Mas Sigit, makasih pertanyaannya. Oke. Baik. Ya, baik, terima kasih. Nah, menyambung pertanyaan tadi, lanjut lagi ke pertanyaan nomor 5 sebenarnya dari Mas Aditya Ari. Pak Udin, amalgamasi teran versus perkembangan busur magmatik, bukankah secara produk berbeda? Secara dilihat dari sisi litologi, struktur, dan lain-lain. Kenapa bisa ada perbedaan ya teori pembentukannya? Apakah tidak bisa ditrace balik dari produk batuan atau mungkin dari strukturnya? Baik, makasih Mas Ari. Jadi sebetulnya dari sisi litologi lebih condong ke arah allochthon terrain karena dia memang sangat erat kaitannya dengan pembentukan samudera Tethys. Artinya kalau kita menganut mazhab spreading-nya Tethys berarti kita allochthon terrain. Nah itu ya. Cuman ada data lain yang mestinya juga nggak bisa kita buang, yaitu konsepnya Pak Katili begitu ya. Di situ kemudian ada data penguat yaitu gravity tadi. Jadi menurut saya ini masih panjang perjalanan untuk menentukan begitu ya the best model di mana keduanya ini bisa saling berkontribusi ya. Jadi kita kalau punya dua model kan paling gampang bikin model ketiga yang gabungan keduanya kan Mas Adit ya. Ya, benar Pak. Ya. Baik. Ada lagi Pak Udin? Masih ada pertanyaan lain ya ini ya? Masih banyak Pak. Jadi kalau ini masih ada beberapa, tapi kan kita coba kelompokin biar topik pembicaranya nyambung. Nah, untuk topik berikutnya ini kita ke petroleum system dan manifestasi geothermal Pak. Dari Mbak Anarita, Pak Udin, bagaimana potensi basement Sumatera sebagai reservoir panas bumi? Adakah contoh lapangan yang memiliki reservoir berupa basement? Panas bumi tadi saya salah baca Pak. Saya pikir tadi ya reservoir konvensional, ternyata panas bumi. Ya, berarti ini geothermal ya Mas? Iya, geothermal. Enggak. Iya, okay. Geothermal. Ya, dugaan saya sebetulnya hampir semua reservoir panas bumi Sumatera itu basement. Dalam arti dia non-Cenozoic volcanic. Ya, jadi ya paling gampang kita lihat itu sebetulnya di Samosir. Di Samosir itu kan basement fluid Permiannya kan sudah muncul di tepi danau. Padahal di sana punya potensi panas bumi ya. Berarti reservoirnya ada di basement. Oke. Di situ. Baik. Kemudian ya. Betul. Ya, kemudian di selatannya di Tarutung itu kelihatannya juga dari data pemboran yang pernah kami lihat itu juga sudah menjangkau basement itu. Oke. Baik. Semoga menjawab ya Mbak Anarita. Lanjut ini terkait masih dengan basement sebagai reservoir Pak, pertanyaan dari Henry, walaupun sebenarnya udah ada tambahan komen dari Mas Sigit tadi, tapi tetap kita tanyakan ke Pak Udin. Dengan sedemikian kompleks tektonik dan umur yang cukup tua, karbonat unit di Pratesiar masih bisa mempertahankan porositasnya apa enggak Pak?
beberapa lapangan yang saya lihat masih menghasilkan dual porosity konsep. Jadi ini fracture sebenarnya. Dengan asumsi bahwa karbonat atau marble-nya masih punya matrix porosity. Ya, saya rasa saya setuju. Jadi untuk karbonat yang karbonat tua di sana itu sebetulnya dia tidak sepenuhnya marbleized. Jadi kalau yang kami perhatikan itu umumnya dia marbleized atau dia mengalami metamorphism gitu ya. Itu either dia dekat intrusi atau dia dekat sesar. Okay. Jadi sebetulnya tidak semua itu akan terubah menjadi metamorphic rocks gitu ya, atau metasedimen. Jadi saya rasa memang permeability dari secondary porosity yang ada di karbonat mestinya juga masih di-maintain selain dari fracture porosity-nya. Oke. Baik, berarti poinnya itu tadi nggak cuma porosity yang kita harus perhatikan, tapi permeability juga ya. Walaupun Mas Sigit Ari menambahkan ini ada 9-11% porosity. Tapi mungkin harus dilihat juga permeability, karena permeability itu yang paling penting untuk mendeliver either itu hidrokarbon atau air untuk mengalirkan. Ya, setuju Mas Ari, setuju. Ya. Oke, lanjut dari Bang Eli. Pertanyaannya Pak Udin, kira-kira basin seperti apa yang terbentuk di Sibu Masu dan West Sumatra saat pengendapan pre-tertiary formation? Apakah ada mungkin petroleum system nggak Pak di situ Pak? Baik, untuk Sibu Masu itu sebetulnya dia hampir semua di Sibu Masu maupun West Sumatra itu dia passive margin. Jadi dia passive margin sebelum dia kolisi. Jadi kalau kita lihat potensi passive margin petroleum kan besar ya. Nah, masalahnya adalah Sibu Masu dan West Sumatra ini kan dia sudah collide, mestinya dia sudah di slicing oleh banyak sesar. Nah, itu bagaimana kita mencari petroleum system yang ada gitu ya di situ. Saya rasa ada potensinya. Gitu. Tapi belum proven ya Pak ya berarti petroleum system pre-tertiary dari Sibu Masu dan West Sumatra? Setahu saya belum. Oke. Ya. Atau mungkin saya belum update juga ya yang ada di sisi Malaysia, Thailand ya di situ. Baik. Karena di sana kita ingat mereka punya keuntungan karena dekat dengan Andaman kan. Iya. Benar. Betul. Ya, jadi informasinya tidak sekuat yang ada di Sumatera. Oh, benar. Ya mungkin itu juga Pak saran mungkin pemahaman kita itu jangan terkungkung cuma di Sumatera, tapi kita juga harus lihat secara mega regional sampai ke South China Sea, Andaman, Thailand dan Burma Pak. Jadi karena itu kan satu kesatuan sebenarnya, satu cerita. Setuju Mas. Ya, mereka satu perahu itu pada saat Paleozoiknya. Benar-benar. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya Pak dari Pak Diwaskito. Pak Udin, apa pernah menganalisa potensi mineral logam dengan konsep tektonik di Sumatera Pak? Mohon maaf Pak Waskito, belum pernah Pak. Ya, jadi kebetulan interestnya belum ke mineralisasi ya, jadi belum pernah melihat ke sana. Nyuwun sewu Pak Waskito. Tapi Pak Udin pernah menganalisa potensi yang berkaitan sama geothermal ya, Pak? Sering, jadi kebanyakan bersinggungan dengan basement itu justru pada saat eksplorasi geothermal. Baik. Oke. Lalu ini ada pertanyaan dari Mas Sidik. Fracture basement yang ditemukan saat ini mengikuti tertiary tektonik atau tertiary tektonik, Pak? Polanya. Fracture basement. Oke, kalau yang tadi yang yang ada slide yang unpublished tadi ya, itu sebetulnya dia mengikuti reaktivasi Mas. Jadi kita punya sesar-sesar basement, kemudian sesar basement ini dia reaktivasi either sebagai sesar normal ataupun sebagai sesar naik atau sesar geser. Nah, itulah kemudian dia meng-create permeable structure-nya. Jadi kalau kita lihat secara langsung dia bukan diturunkan dari regional stress yang bekerja. Artinya harus utara selatan yang opening, yang permeable. Enggak, jadi dia akan dipengaruhi oleh local stress yang derive oleh structure basement. Kira-kira itu, Mas.
Baik. Kita tunggu sebentar kalau ada pertanyaan lagi. Itu pertanyaan terakhir sebenarnya, Pak. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi, boleh ditaruh di... Oh, kata Mas Sidik, thanks Pak Udin, tapi ini private ke saya. Kirimnya. Katanya terima kasih dari Mas Sidik, Pak. Oh ya, sama-sama Mas Sidik. Ini sama untuk Pak Sofi, terima kasih juga tadi sempat hadir. Pamitan beliau. Terima kasih Mas Udin. Ya. Makasih Mas Sigit. Semoga sehat. Kalau begitu, kita lanjut. Saya serahkan kembali ke Echa untuk melanjutkan ke topik berikutnya. Kalau masih ada pertanyaan ke Pak Udin, boleh tetap ditaruh di kolom chat. Nanti kita coba akomodir kalau misalnya ada waktu, atau nanti Pak Udin bisa japri menjawab di kolom chat juga. Ya bisa Mas. Makasih Mas Angga. Baik, terima kasih sama Pak Udin. Terima kasih Pak Udin atas presentasinya.